Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membahas tentang manajemen pemasaran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri. Yang kedua, Elpi Driani Boru Sinulingga. Yang ketiga, Ardi Pradana. Yang keempat, Sasta Nurjana. Dan yang kelima, Farhan Yananda. Selanjutnya, kami akan membahas tentang manajemen pemasaran yang langsung dibahas oleh Ardi Pradana. Baik, saya akan membacakan tentang latar belakang pasar. Pasar merupakan kumpulan komponen potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu serta bersedia untuk turut serta dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Pada dasarnya, tujuan dalam memasarkan produknya, yaitu bila perusahaan dapat menjual produknya dengan harga yang menguntungkan pada tingkat kualitas yang diharapkan, serta mampu mengatasi tantangan dari para pesaing terutama dalam bidang pemasaran. Agar konsumen melakukan pembelian, maka perusahaan harus menerapkan suatu strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi. Keberhasilan strategi pemasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah analisis pasar atau market. Hal ini bertujuan agar target suatu perusahaan bisa berjalan dengan mulus dan berjalan sesuai yang direncanakan, dengan memperdalam mengenai status pasar dan juga perlu menganalisanya. Definisi dari analisis pasar. Analisis pasar adalah langkah pertama yang perlu Anda lakukan ketika ingin menjalankan suatu bisnis. Bisa dibilang ini merupakan salah satu kunci kesuksesan Anda dalam mengenali target konsumen. Dengan mengetahui siapa dan bagaimana karakter konsumen, Anda pun dapat mengembangkan strategi bisnis yang tepat serta sesuai dengan sasaran. Analisis pasar adalah penilaian kuantitatif maupun kualitatif atas suatu pasar. Analisis ini melihat kondisi pasar lebih dalam, baik dari segmen pelanggan, pola pembelian, persaingan, hambatan masuk, lingkungan ekonomi, volume, ataupun nilainya. Analisis pasar adalah kegiatan penting bagi rencana pemasaran produk. Dengan analisis pasar bisnis, penjualan maupun keuntungan perusahaan bisa ditingkatkan. Di samping itu, analisis pasar adalah hal yang bermanfaat dalam mengetahui, membantu potensi dan peluang bisnis. Biasanya, hasil analisis pasar adapun tujuan dari analisis pasar sebagai berikut. Yang pertama, ada membantu dalam membuat rencana pemasaran. Kedua, membantu penerapan kebijakan pemasaran. Ketiga, mempelajari lebih lanjut mengenai jenis pasar. Selanjutnya, mengenal seperti apa lingkungan pasar. Memahami karakteristik pasar dengan jelas. Dan yang terakhir adalah menyiapkan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya analisis pasar bagi bisnis, yaitu yang pertama, mengetahui peluang bisnis, yang kedua, mendapatkan konsumen, yang ketiga, membantu persaingan, yang keempat, menjadi tren bisnis, yang kelima, membantu perencanaan jangka panjang, dan yang keenam, mengurangi risiko bisnis. Adapun langkah-langkah analisis pasar yaitu yang pertama, memahami market yang bersangkutan, yang kedua, identifikasi segmen pasar, yang ketiga, pendekatan permintaan pasar, yang keempat, melakukan pendekatan penawaran, yang kelima, mengamati perkembangan pasar, dan yang terakhir, melakukan uji coba terhadap pasar. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Yang pertama, ukuran pasar, yang kedua, keuntungan bisnis, yang ketiga, struktur biaya perusahaan, yang keempat, saluran distribusi, yang kelima, tren pasar, dan yang terakhir, kesuksesan bisnis. Pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar, dan karakteristik pasar. Tingkat frekuensi para konsumen atau para pembeli dalam membeli suatu barang ditandai dengan sering tidaknya membeli barang dan tergantung pada tingkat konsumsi barang.
Pelaku nasabah berbagai dengan zaman, arah tindakan, proses, dan hubungan sosial yang diberikan oleh individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan suatu produk sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, layanan, dan sumber-sumbernya. Rangsangan pemasaran dan lingkungan masuk dalam lingkungan pembeli. Karakter dan keputusan membeli menghasilkan keputusan pembeli tertentu. Baik, saya akan melanjutkan tentang analisis pasar. Analisis pasar adalah suatu penganalisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luas pasar, sifatnya pasar dan karakteristik pasar. Tingkat frekuensi para konsumen atau para pembeli dalam membeli suatu barang ditandai dengan sering tidaknya membeli barang dan tergantung pada tingkat konsumsi barang. Perilaku nasabah menurut Bagozi dan Zaitman adalah tindakan, proses, dan hubungan sosial yang ditampilkan oleh individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapat suatu produk sebagai suatu akibat dari pengalaman dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumbernya. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.